Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membawa pulang calon bibit kita. Ini untuk tanam labuan 1 atau di musim penghujan 1 nanti di bulan Desember ya, entah di awal atau di pertengahan atau di akhir Desember kita nanamnya. Ini kita proses membawa pulang. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini kotor Mas Bos ya. Ini karena ngayarnya kita langsung ke tanah. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita bersihkan gini ya, bersih. Kalau kita bersihkan pasti bersih dia. Nanti pas proses ombyok, nah seperti ini, kotor kan. Proses ombyok ini nanti dibersihkan terus ditali yang rapi. Nah, seperti ini. Kinclong kan kalau selaput atau selampernya itu kita bersihkan. Nah, emang di tanah, jadi ya ini bocong. Oke. Nah, kita tadi menalinya malam, itu ada senter. Oke, hasilnya seperti ini. Oh ya Mas Bos, untuk orang-orang Nganjuk tetap bersabar, tetap tersenyum ya. Walaupun kita dihadapkan pada harga bawang merah yang murah, ini kopi kita dihadapkan pada harga bawang merah yang murah. Kita evaluasi diri kita sendiri ya, khususnya untuk petani-petani Nganjuk. Kalau kita mempunyai benih, sebisa mungkin kita memasang strategi ya, biar nanti hasil panen atau panenan dari musim kemarau itu tidak terlalu banyak seperti ini. Nah, gimana kita mengakalinya? Strategi kita di pembenihan, karena kita ya, khususnya orang Nganjuk itu terkenal dengan benihnya. Benihnya itu kualitas, ditanam dimanapun pasti cocok. Terus kelemahan kita orang Nganjuk, bawang merah kita itu tidak bisa besar-besar kayak yang di luar kota ya. Nah, kalau di Nganjuk mungkin supernya Nganjuk itu super A-nya luar kota. Nah, super A-nya Nganjuk itu super cross-nya Nganjuk itu super A-nya dari Brebes, Probolinggo atau luar daerah atau Bima. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tanggungnya orang Nganjuk itu bagi orang-orang luar Nganjuk itu kecil-kecil. Terus tanggung besarnya orang Nganjuk itu tanggung kecilnya orang luar Nganjuk. Terus apa ya, supercross ya tadi. Supercrossnya orang Nganjuk itu super A-nya orang luar. Terus kalau super A-nya orang luar itu supercrossnya Nganjuk. Lah kalau supercrossnya orang luar Nganjuk itu masuk ke Nganjuk itu bau besar-besar. Dan bawang merah Nganjuk itu kalah kalau di pasaran. Nah, kita mempunyai keunggulan bagi orang Nganjuk ya. Kita mempunyai keunggulan itu di pembenihan. Tadi kualitasnya ditanam dimanapun itu cocok. Tapi kita kalahnya di kualitas dan kuantitas hasil panen. Untuk tonase kita juga tidak bisa banyak. Untuk besarnya umbi kita juga kalah. Nah, bagaimana kita nanti bertanding di musim kemarau tahun depan? Kita harus main strategi. Bagi yang punya benih, ini bukan bermaksud apa-apa loh ya. Ini strategi kita biar nanti kita tidak kelimpungan seperti ini. Karena kita lihat di medsos ya, di medsos ataupun di mohon maaf ya, ini kita folorkan saja. Orang Nganjuk itu diremehkan loh Mas Bos. Kita sebagai orang Nganjuk diremehkan loh ya sama orang luar ya. Orang Nganjuk itu apa? Nah, kalau seperti itu gimana kita menyikapinya? Nah, seperti itu ya. Kita juga main strategi nantinya biar nanti semua orang Nganjuk itu bisa mendapatkan harga yang tidak terlalu murah seperti ini. Itu nanti gimana caranya? Karena terus terang saja kalau hasil panen kita ditarungkan di pasaran kita kalah. Kita menang di pembibitan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus main strategi ya nantinya.
terus terang saja Tresno Tani juga ikut gimana ya, gelo atau sakit hati sebenarnya. Di beberapa medsos kita disindir seperti itu, orang Nganjuk dianggap sepele. Tapi kita sebagai orang Nganjuk ya jangan membalasnya lah, nanti membalasnya dengan cara halus, mungkin seperti itu ya. Nah, membalasnya dengan pembuktian bahwa kita bisa maju dan berkembang ke depannya. Kalau kita membalas secara kasar, ya bibit Nganjuk jangan dibawa keluar daerah. Itu sudah gimana ya, cara kasar untuk membalasnya seperti itu. Tapi cara halusnya kita harus memperbaiki diri, kita menunjukkan kualitas dan kemampuan kita. Nah, seperti itu. Untuk hasil kan emang itu pemberian dari Sang Maha Pemberi ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tapi setidaknya kita bisa ikhtiar, kita menaikkan derajat kita sendiri, kita menaikkan kemampuan kita sendiri. Oke. Untuk tanam apitan kita nanti tidak banyak-banyak, kita nanam mungkin nanti 2 kintal saja kemungkinannya. Terus ini kita tanami jagung seperti ini, setiap 1, 2, 3, 4, 5 bedengan kita tanami jagung. Tujuannya apa? Biar agak dingin atau agak suasananya biar agak sejuk ya, tidak terlalu panas. Nanti kalau mataharinya terik, tanaman kita tidak terlalu panas. Karena apa? Lahan kita itu persegi Mas Bos. Nah, seperti ini persegi. Ini kalau terik panas sekali. Kalau beda kalau nyelirit gini, panjang kan pinggirannya ada tanaman jagung milik tetangga kan agak adem. Kalau luas seperti ini, persegi seperti ini, kan panas. Nah, cara ngakalinya kita kasih seperti ini. Nanti mungkin di apitan kita tidak banyak ngonten, mungkin sesekali 2 kali. Kita juga sibuk di dunia kerja yang lain, sedang sibuk-sibuknya. Ya, mungkin seperti itu. Untuk perawatan dan penanganan hampir sama seperti yang sudah kita lakukan. Oh ya, untuk petani Nganjuk kita tetap semangat ya, tetap tersenyum, tetap bermurah hati, walaupun kita juga sedang diuji kesabarannya, kita sedang diremehkan oleh orang lain daerah. Kita tetap semangat, kita tunjukkan bahwa kita bisa. Dan untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk, tolong kita juga dibantu ya, petani-petani Nganjuk dibantu. Pemerintah Kabupaten Brebes saja sudah bergerak, sudah membantu petani bawang merah yang ada di wilayahnya. Mereka atau pemerintah Kabupaten Brebes itu sudah menunjukkan jalan atau membukakan jalan untuk impor ke luar negeri, khususnya di daerah di negara tetangga kita ya, di ASEAN. Ada Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pemerintah Kabupaten Brebes akan mengimpor ke sana. Semoga nanti itu bisa menjadi contoh untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk agar bisa mengekspor hasil panen kita ke luar negeri, mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Menurut informasi dan sumber yang Tresno Tani baca, itu 19.000 ton per tahunnya. Nah, itu nanti bisa menaikkan harga jual dari petani ke dalam negeri ya, karena stoknya kan tidak begitu melimpah nanti kalau terekspor 19.000 ton per tahunnya. Jadi setiap kali panen kan diekspor, barangnya tidak terlalu numpuk, sehingga nanti bisa untuk menaikkan harga pasaran. Kita sebenarnya juga kasihan ya sama ibu-ibu dan masyarakat pada umumnya. Tetapi kalau harga sangat rendah seperti ini ya, petani kelimpungan. Nanti yang menyiapkan pangan negara kita siapa kalau tidak petani? Nah, tapi kalau bisa ya petaninya jangan terinjak dalam tanda kutip terinjak seperti ini. Nah, dengan harga yang murah itu kan kita serasa terinjak-injak kan, Mas Bos. Nah, seperti itu. Makanya untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk, mohon bantuannya, kita dikasih jalan biar nanti petani Nganjuk, khususnya petani bawang merah itu makmur, sejahtera. Oke, seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
apabila kata-kata Tresno Tani atau kalimat Tresno Tani menyinggung hati panjenengan sedoyo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini semangka Mas Bos. Sudah tukul. Terus pinggirnya kita kasih jagung. Nah, ini kita kasih keluan seperti ini biar nanti bedengannya tidak rusak kalau kita tanam bawang merah lagi. Nah, oke, mungkin cukup itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngusung ini Mas Bos.